Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga senantiasa luar biasa, hebat, dan tentunya semangat belajar ya. Nah, jika sudah siap untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita kali ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Oke, mulai ya. Sebelum lebih jauh, nanti kita akan belajar mengenai untuk mapel tematik untuk muatan pelajaran IPA. Masuk di tema 3, tokoh dan penemuan. Untuk subtema 1, yakni penemu yang mengubah dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Untuk yang rangkaian listrik terbuka, yang di sebelah kiri ini ya, rangkaian listrik terbuka berarti dia saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Jadi dia kondisinya tidak menyala atau padam atau mati. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya adalah rangkaian listrik tertutup. Jadi saklarnya itu terhubung sehingga ada arus listrik yang mengalir yang mengakibatkan kedua lampu tersebut menyala. Itu yang namanya rangkaian listrik tertutup. Nah, pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup itu dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita pelajari yang rangkaian seri itu seperti apa. Untuk yang sebelah kiri, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Kemudian untuk rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Untuk gambarnya yang di sebelah kanan ada percabangan dari kabel yang menghubungkan karena dia disusun secara paralel ya, karena bercabang aliran listriknya. Nah, kemudian ini adalah sebagai contoh adalah rangkaian seri. Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Nah, dari ada saklar, ada baterai, ada kabel, kemudian ada bola lampu, ada dudukan bola lampu. Nah, itu mengalir dalam satu aliran listrik. Jadi tidak ada percabangannya sama sekali. Nah, ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam atau mati, maka lampu lainnya juga ikut padam karena aliran listrik tersebut terputus. Jadi jika salah satu mati, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati karena aliran listrik tersebut sudah mati atau terputus. Kemudian untuk membuat rangkaian listrik seri. Nah, pada rangkaian seri, alat listrik ini disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang.
Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lainnya juga akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, rangkaian seri jika salah satu lampunya padam, misal ada dua lampu, ternyata lampu yang satu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut mati karena arus listriknya terputus. Nah, misal rangkaian listrik tersebut adalah misal di lampu senter, itu merupakan salah satu contoh rangkaian seri. Nah, coba perhatikan gambar. Ini adalah sebuah gambar rangkaian seri ya. Pada rangkaian tersebut itu ada dua lampu. Kedua lampu tersebut disusun secara seri dalam satu kabel ya, berurutan. Yang satu ada lampu L1 dan yang dua ada lampu namanya L2, dinamakan L2, singkatan dari lampu 1 dan lampu 2. Nah, jika lampu L1 padam, maka L2 juga akan ikut padam atau mati. Tetapi, nah, untuk rangkaian seri ini dapat digunakan pada biasanya senter dan lampu hias. Nah, sekarang kita akan masuk di subtema 2, yakni mengenai penemuan dan Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut. Nah, ini kita akan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Nah, pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lainnya belum tentu ikut padam. Nah, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Nah, itu contohnya adalah misal di instalasi listrik yang ada di rumah atau misal di gedung-gedung perkantoran. Itu biasanya disusun rangkaian listrik secara. Nah, kita coba perhatikan gambar rangkaian paralel yang ada di samping ini. Nah, pada rangkaian tersebut ada lampu L1 dan L2. Ada dua lampu namanya L1 dan L2. Ini dipasang secara paralel karena membentuk cabang. Ya, tidak berurutan dan membentuk cabang. Nah, jika lampu L1 mati atau padam, maka lampu L2 itu masih tetap bisa menyala karena aliran listrik itu dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Nah, misal ini membuat rangkaian listrik paralel. Nah, aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Nah, jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel itu padam atau mati, maka lampu lainnya tidak ikut mati atau masih bisa menyala. Nah, misal ini sebagai contoh di gambar tersebut adalah lampu lalu lintas. Jadi rangkaian listrik paralel ini biasa dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, biasanya ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, coba perhatikan kita buat bagan rangkaian paralel yang ada di samping yang warna biru ini. Ya, ini bagan rangkaian paralel secara sederhana. Kita coba cek ya di gambar tersebut. Ada tiga lampu, namanya L1 adalah lampu pertama, kita ibaratkan lampu merah. L2 adalah lampu kedua, kita ibaratkan lampu warna kuning. Dan L3 adalah lampu ketiga, kita ibaratkan dia adalah lampu yang berwarna hijau. Nah, setiap lampu tersebut itu yang sering kita lihat biasanya dia akan menyala sendiri-sendiri. Itu karena memang dia berada di percabangan yang
berbeda ya. Lampu pertama percabangan kabelnya juga berbeda, lampu kedua juga berbeda, dan lampu yang ketiga percabangannya juga berbeda. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk subtema 3, yakni ayo menjadi penemu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Nah, ini menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Persamaannya seperti apa? Mari kita cek. Yang pertama adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Nah, yang kedua, persamaan rangkaian tersebut adalah kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Nah, hambatan listrik itu artinya adalah kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Seperti yang kita lihat untuk gambar yang ada di samping adalah sebuah rangkaian seri. Nah, kemudian ciri khas dari rangkaian seri tersebut adalah yang pertama, dia hanya memiliki satu aliran listrik saja. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri juga lebih sedikit atau lebih murah dibandingkan dengan membuat rangkaian paralel. Kemudian untuk yang ketiga, yakni mengenai cahaya lampu. Nah, cahaya yang dihasilkan dari rangkaian seri ini biasanya dia lebih redup atau kurang terang. Kemudian yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik yang lainnya juga ikut padam. Nah, kemudian ini yang kedua, gambar tersebut adalah gambar dari rangkaian paralel. Nah, adapun ciri khas dari rangkaian paralel tersebut adalah yang pertama, karena dia itu memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel tersebut juga lebih besar. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan itu lebih terang. Nah, kalau tadi yang rangkaian seri dia itu lebih redup, kalau yang rangkaian paralel ini cahaya yang dihasilkan itu lebih terlihat jelas dan terang. Kemudian yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik campuran. Kenapa disebut campuran? Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, campuran itu terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri itu karena dia memiliki satu aliran edar saja atau tanpa percabangan. Sedangkan rangkaian paralel dia memiliki lebih dari satu aliran edar atau dia banyak percabangan, lebih dari satu percabangan atau satu percabangan, ada percabangannya.
Kemudian rangkaian listrik seri dan paralel itu dapat digabung membentuk yang namanya adalah rangkaian listrik campuran. Nah, misal ini ada lampu 1 L1, lampu 2 L2, dan lampu 3 yang terletak di gambar tersebut adalah yang letaknya paling atas, itu yang dinamakan dia dipasang secara seri atau berurutan tanpa ada percabangan sama sekali ya. L1, L2, dan L3, kemudian ada saklar dan ada baterai di bawah. Selain itu, rangkaian L1 dan L2 dan L3 tersebut juga dipasang secara paralel. Nah, kabel tersebut juga dipasangkan secara paralel dengan lampu L4 yang ada di tengah dan dipasang secara paralel juga dengan lampu yang namanya L5 yang paling bawah ya, L5. Nah, jika kondisinya, jika lampu L1 padam, yang sebelah kiri atas sendiri L1-nya mati, maka lampu yang di sampingnya seperti L2 dan L3 juga akan ikut padam atau mati. Itu kenapa penyebabnya? Itu karena aliran listrik tersebut tidak bisa melewati lampu L2 dan L3 karena yang L1-nya sudah padam. Jadi kabel tersebut tidak bisa melewati arus listrik, aliran listrik tidak bisa melewati ke L2 dan L3. Nah, akan tetapi karena kita punya dipasang secara paralel untuk L4 dan L5, itu dia masih bisa tetap menyala karena aliran listriknya dia bisa melewati percabangan yang lainnya. Nah, selesai sudah untuk pembelajaran kita kali ini. Kita sudah banyak sekali belajar hari ini. Jangan lupa dihafalkan, dipahami, diresapi. Kalau semisal ada materi yang sekiranya memang penting, harap ditulis di buku tulisnya masing-masing. Apakah sudah paham? Nah, mudah-mudahan anak-anak juga sudah benar-benar memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih bagi anak-anak yang hari ini sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, apabila pembelajaran kali ini dirasa cukup, dan jika tidak ada pertanyaan atau ada yang mau mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar, bisa WA pribadi atau bisa juga WA grup. Nanti insya Allah akan Ibu Guru jawab dengan sepenuh hati. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini, Bu Guru ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.